Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan masih bersemangat untuk belajar. Nah, pada pertemuan kemarin kita telah membahas VLAN, pengenalan VLAN, keuntungan VLAN, sampai dengan mode port switch pada VLAN. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan VLAN part 2 ya, untuk kelas 11 TKJ. Materi yang akan kita bahas hari ini yang pertama VLAN ID, terminologi VLAN, koneksi VLAN, prinsip cara kerja VLAN, dan konfigurasi VLAN. Ada dua rank ya dari VLAN ID ini. Yang pertama ada normal rank VLAN dan yang kedua extended rank VLAN. Nah, untuk normal rank VLAN ini dari ID 1 sampai dengan 1005. Nah, nomor ID 1002 sampai dengan 1005 dicadangkan untuk token ring dan FDDI VLAN. ID 1 1002 sampai 1005 secara default sudah ada dan tidak dapat dihilangkan. Kemudian konfigurasi disimpan di dalam file database VLAN, yaitu VLAN.dat ya. Kalau titik itu .dat. Nah, file ini disimpan dalam memori flash yang dimiliki switch. Nah, nanti kalian juga akan belajar setting VLAN ini menggunakan virtual ya, menggunakan Cisco Packet Tracer. Nanti di sana kita bisa setting secara virtual bagaimana cara menyeting ya, atau memberikan IP pada switch. Kemudian kita bisa setting router, bisa kita gunakan sebagai switch maupun router. Dan masih banyak lagi manfaat dari Cisco Packet Tracer. Kemudian yang keempat, VLAN Trunking Protocol ya, atau VTP. Nah, kemarin kita juga telah membahas VTP ya, yang mampu membantu memanajemen VLAN. Hanya dapat bekerja pada normal rank VLAN dan menyimpannya dalam file database VLAN. Nanti juga kita bisa setting switch ya. Di Packet Tracer ini kita bisa setting, kita gunakan sebagai VLAN switchnya. Bisa kita bagi menjadi beberapa bagian atau menjadi beberapa jaringan ya. Kemudian ada extended rank VLAN dari ID 1006 sampai dengan 4094. Nah, extended rank ini disimpan dalam NVRAM atau File Running Configuration, dan VTP ini tidak bisa bekerja di extended rank. Akan tetapi VTP atau VTP ya, virtual atau Virtual Local Area Network Trunking Protocol ini hanya bisa digunakan di normal rank saja. Selanjutnya ada terminologi VLAN. Ada VLAN data, VLAN default, native VLAN, dan VLAN management. Kita bahas satu-satu. Nah, VLAN data ini adalah VLAN yang dikonfigurasi hanya untuk membawa data-data yang digunakan oleh user, dipisahkan dengan lalu lintas data suara ataupun manajemen switch ya. Seringkali disebut juga dengan VLAN pengguna atau user VLAN. Jadi untuk VLAN data ini hanya dikonfigurasi untuk mengirimkan data-data yang digunakan oleh user ya. Kemudian ada VLAN default. Semua port switch pada awalnya menjadi anggota VLAN default. Akan tetapi ya, VLAN default untuk switch Cisco adalah VLAN 1. VLAN 1 ini tidak dapat diberi nama dan tidak dapat dihapus ya. Jadi VLAN 1 ini sudah secara default ada pada switch ya. Misalkan kita punya router ya, router digunakan sebagai switch. Nah, di sana itu ada 4 lubang ya, atau 4 port.
semuanya kita setting atau secara default itu settingannya menjadi VLAN 1. Nanti kita juga bisa bagi menjadi beberapa bagian VLAN ya. Mau misalkan di port 1 VLAN 1, kemudian port 2-nya VLAN 2, dan port 3-nya VLAN 3, dan seterusnya. Kita bisa melakukannya dengan menggunakan VLAN, dan kita juga bisa belajar dalam aplikasi Cisco Packet Tracer ya. Kemudian yang ketiga ada native VLAN. Nah, native VLAN ini dikeluarkan untuk port trunking ya 802.1Q. Nah, port trunking ini mendukung lalu lintas jaringan yang datang dari banyak VLAN. Sama baiknya dengan yang datang dari sebuah VLAN ya. Untagged traffic. Nah, port trunking 802.1Q ini menempatkan untagged traffic pada native VLAN. Nah, ini bisa mendukung lalu lintas jaringan yang datang banyak atau yang datang dari banyak VLAN maupun sebaliknya ya. Nah, kemudian ada VLAN manajemen. Nah, VLAN manajemen ini VLAN yang dikonfigurasi untuk memanajemen switch ya. VLAN 1 akan bekerja sebagai manajemen VLAN jika kita tidak mendefinisikan VLAN khusus sebagai VLAN manajemen. Nah, switch dapat dikelola melalui HTTP Telnet, SSH, ataupun SNMP. Nah, ke depan kita akan belajar apa itu HTTP, apa itu Telnet, SSH, dan SNMP. Dan biasanya kita bisa jumpa di aplikasi sistem operasi ya. Nanti juga kita akan belajar sistem operasi Linux ya. Sistem operasi Linux, Debian. Akan belajar SSH, Telnet maupun yang lainnya. Oke, yang ketiga berarti ya, ada tipe koneksi VLAN. Ada trunking, trunklink, access link, dan hybrid link. Nah, trunking link ini umumnya digunakan untuk menghubungkan switch dengan switch ya. Hati-hati, link ini digunakan untuk menghubungkan switch dengan switch, switch dengan router, atau ketika ingin menghubungkan switch dengan server. Dan mode ini mampu mendukung teknologi Fast Ethernet yaitu 100 Mbps dan gigabyte yaitu 1000 Mbps ya. Mbps itu adalah megabyte per second ya. Waktu kelas 1 sudah belajar kecepatan dari internet ya. Ada BPS, KBPS, sampai Mbps, sampai gigabyte per second. Nah, dalam istilah yang berbeda, trunklink ini disebut juga dengan tagged link ya. Kemudian ada access link. Nah, access link ini digunakan untuk satu VLAN atau untuk menghubungkan komputer dengan switch ya. Selama proses transfer data, switch akan membuang informasi tentang VLAN. Anggota suatu VLAN tidak bisa berkomunikasi dengan anggota VLAN yang lain, kecuali jika dihubungkan dengan router. Nah, kita bisa membedakan trunklink dengan access link ya. Kalau trunklink ini kita gunakan untuk menghubungkan switch dengan switch, switch dengan router, atau ketika kita ingin menghubungkan switch dengan server ya. Kalau access link ya berbeda dengan access link. Nah, access link ini kita gunakan hanya untuk menghubungkan komputer dengan switch ya. Dan anggota VLAN tidak bisa berkomunikasi dengan anggota VLAN yang lain. Misalkan dari VLAN 1 berkomunikasi dengan VLAN 2, tidak akan bisa kecuali jika kita menggunakan sebuah router ya. Kemudian ada hybrid link. Nah, hybrid link ini koneksi gabungan antara trunk dan access link. Jadi dalam satu jaringan ada yang menggunakan trunk link dan juga menggunakan access link. Jadi bisa dikatakan menggunakan dua switch dan dua router ya. Seperti itu, ada yang trunk link maupun access link.
dan jika digabungkan akan menjadi hybrid link ya. Nah, ini prinsip kerja VLAN. Ada filtering database, berisi informasi tentang pengelompokan VLAN, terdiri dari static entries ya. Static filtering entries ini mendefinisikan apakah suatu data itu akan dikirim atau dibuang atau juga dimasukkan ke dalam dynamic entries. Ya, sekali lagi mendefinisikan apakah suatu data itu akan dikirim atau dibuang atau juga dimasukkan ke dalam dynamic entries. Kemudian ada static registration entries, menspesifikasikan ya apakah suatu data itu akan dikirim ke suatu jaringan VLAN dan port yang bertanggung jawab untuk jaringan VLAN tersebut. Yang kedua adalah dynamic entries ya. Dynamic filtering entries ini menspesifikasikan apakah suatu data itu akan dikirim atau dibuang. Ya, sama dengan static filtering entries ya. Kemudian ada group registration entries, menspesifikasikan apakah suatu data yang dikirim ke suatu grup atau VLAN tertentu akan dikirim atau diteruskan atau tidak. Kemudian ada dynamic registration entries ya, menspesifikasikan port yang bertanggung jawab untuk suatu jaringan VLAN. Jadi masing-masing entries ini maupun static dan dynamic ada beberapa poin ya yang pastinya memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Kemudian ada tagging. Nah, saat sebuah data dikirimkan maka harus ada yang menyatakan ya tujuan data tersebut atau VLAN tersebut, VLAN tujuan ya. Informasi ini diberikan dalam bentuk tag header ya, sehingga informasi dapat dikirimkan ke user tertentu saja atau user tujuan. Di dalamnya berisi format MAC address. Nah, jenis dari tag header ini ada dua. Ethernet Frame Tag Header. Yang kedua, Token Ring and Fiber Distributed Data Interface ya, FDDI. Yang sudah tadi kita bahas, ada FDDI ya, Fiber Distribusi Data Interface. Tag Header Networking. Nah, kita masuk ke konfigurasi VLAN. Sebenarnya kita bisa saja kita contohkan ya konfigurasi VLAN-nya. Mungkin setelah pembahasan teori selesai kita akan melakukan praktek bagaimana cara konfigurasi VLAN maupun static, dynamic maupun native atau voice VLAN ya. Kita lihat di sini static VLAN, port switch dikonfigurasi secara manual ya. Sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya bahwa static VLAN ini dikonfigurasinya secara manual ya. Nah, contohnya di situ ada switch utama ya, kita ketikkan config terminal, kemudian kita enter, kita masukkan VLAN ID-nya, VLAN 10, kemudian nama VLAN-nya adalah VLAN mahasiswa dan kita gunakan di port yang kedua ya, interface fast ethernet 2. Kita juga menggunakan switch mode access ya, mode access link. Nah, switch port access VLAN 10. Nah, kita lihat di sini ada dynamic VLAN, digunakan secara luas di jaringan skala besar. Nah, keanggotaan port dynamic VLAN ini dibuat dengan menggunakan server khusus yang disebut dengan VLAN Membership Policy Server ya, atau VMPS. Dengan menggunakan VMPS, ini kita dapat menandai port switch dengan VLAN secara dynamic berdasarkan pada MAC address sumber yang terhubung dengan port. Kemudian yang terakhir ada voice VLAN. Nah, port ini dikonfigurasi dalam mode voice ya, sehingga dapat mendukung IP phone yang terhubung ya. Nanti selain juga kita bisa menghubungkan komputer dengan komputer, kita juga bisa menghubungkan antara telepon dengan telepon. Ya, contohnya di bank ya, misalkan ada satu telepon yang terhubung dengan telepon yang ada di ruangan dalam ya. Misalkan kita saling berkomunikasi di sana antar telepon dengan menggunakan jaringan tentunya. Nah, contohnya ada switch 2 ini config.
kita masukkan VLAN 200 dengan nama voice VLAN dan kita setting pada port yang ketiga ya, switch voice VLAN 120. Nah, materi VLAN sudah cukup ya. Mudah-mudahan kalian bisa paham dan bisa kita praktekkan di pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum ke pertemuan selanjutnya, saya berikan tugas ya. Tugas di sini ada 5 pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan VLAN? Kemudian sebutkan dan jelaskan keuntungan menggunakan VLAN. Sebutkan dan jelaskan mode port switch pada VLAN. Jelaskan contoh konfigurasi pada VLAN. Dan yang terakhir, gambarkan skema 3 VLAN pada perusahaan VLAN marketing, VLAN accounting, dan VLAN engineering ya. Nah, kalian silakan rangkum materinya dan kerjakan tugasnya dengan baik dan benar. Kumpulkan dalam bentuk foto yang dikirimkan ke nomor saya ya, 085721916987 dengan format nama, kelas, hari tanggal, tugas ke. Nah, ini tugas yang kedua berarti ya. Yang sebelumnya kan kalian sudah merangkum materi VLAN yang ada di modul ya. Baik. Mudah-mudahan kalian paham, dan jika ada yang ingin bertanya kalian silahkan hubungi saja nomor saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.